Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview kembali sebuah jurnal internasional dengan bertemakan TPM atau Total Productive Maintenance. Di sini merupakan tugas besar kedua dari matkul Total Productive Maintenance saya dengan bimbingan dosen Pak Didi Junaidi. Kemudian dengan saya Linia Octavia, jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Nah, di sini kita akan membahas sebuah judul jurnal dengan judul Be Objective Multiple Criteria Data Envelopment Analysis Combined with the Overall Equipment Effectiveness and Application in Automotive Company. Kemudian ditulis oleh Sao Paulo dengan tahun terbit jurnal 2000. Perusahaan produksi massal perlu mengupayakan efisiensi tinggi dalam penggunaan peralatan dan sumber daya manusia, serta dalam konsumsi input mereka. Salah satu metode kunci untuk mengatasi tantangan ini adalah penerapan efektivitas peralatan keseluruhan, yang diturunkan dari pemeliharaan produktif total. Untuk mengusulkan indikator baru yang disebut sebagai OME, keefektivitasan mesin secara keseluruhan untuk menentukan peringkat mesin DMUS dalam hal efisiensinya. Selain mengidentifikasi target yang akan dibuat mereka lebih efisien, dan untuk mengidentifikasi rencana produksi alternatif untuk meningkatkan kinerja global dalam industri yang dipelajari di sini. Nah, untuk mengembangkan indikator baru ini, dalam upaya meningkatkan keefisiensi dalam proses produksi pada perusahaan ini, maka mereka memutuskan untuk menguji dua kemungkinan, yaitu di mana menggabungkan OEE dengan model DEA dan menggabungkan OEE dengan model Bio-MCDEA. Kedua indikator yang diusulkan diuji dalam masalah industri nyata yang terkait dengan bagaimana sih mengevaluasi efisiensi mesin pres berat atau DMUS ini. DMUS ini adalah unit pengambilan keputusan untuk pemodelan DEA. Nah, dari industri otomotif di Brazil, klasifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian terapan dan kuantitatif dengan tujuan normatif dan empiris, karena terutama tertarik untuk dalam proses pengembangannya seperti itu. Secara general, jurnal ini menjuruskan terhadap teori TPM atau Total Productive Management System. Kemudian apa sih rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal ini? Nah, masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah mencari upaya efisiensi tinggi dalam penggunaan peralatan dan sumber daya manusia, serta dalam konsumsi input mereka. Kemudian, tujuannya apa? Mencari solusi dari rumusan masalah tersebut dan bertujuan untuk mengusulkan indikator efisiensi baru yang disebut dengan Overall Machinery Effectiveness untuk diterapkan di sebuah perusahaan otomotif di Brazil yang mengadopsi indikator Overall Equipment Effectiveness seperti itu. Kemudian di jurnal ini membahas tentang sebuah teori Total Productive Maintenance tentunya, di mana menurut Eswara Murthy dan Mohanram 2013, perusahaan produksi massal harus memiliki efisiensi yang tinggi dalam penggunaan peralatan, sumber daya manusia, dan input secara umum. Kemudian menurut Actin dan Gergen 2011, berkomentar bahwa perusahaan yang beroperasi dalam kondisi pasar yang menantang saat ini memerlukan proses pengadaan yang efektif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Untuk dalam industri otomotif, pembangunan berkelanjutan sangat penting dan mereka harus mematuhi standar lingkungan dan memenuhi persyaratan masyarakat, tetapi juga mempertahankan keunggulan kompetitif dalam bisnis yang berubah dengan secara cepat. Kemudian, salah satu alat utama yang digunakan terkait permasalahan ini adalah dengan adanya Total Productive Maintenance atau kita sebut dengan TPM, yang bertujuan untuk menambah nilai bisnis bagi suatu organisasi dengan memelihara dan meningkatkan integritas sistem produksi dan kualitas yang melibatkan kolaborator, proses, dan mesin. Tujuan TPM adalah untuk meningkatkan efektivitas peralatan keseluruhan yang kita sebut dengan OEE. Kemudian
keseluruhan mesin pabrik yang dianggap sebagai kumpulan ukuran kinerja terluas untuk menganalisis efisiensi mesin manufaktur tunggal atau sistem terintegrasi. Untuk Nalusami 2016, OEE ini mesin memainkan peran penting dalam skenario saat ini, di mana kualitas yang tepat dan pengiriman yang tepat pada waktu yang tepat adalah faktor utama yang mempengaruhi pelanggan. Sehingga alat ini, yaitu TPM, sangat berfungsi sekali terhadap permasalahan yang berfokus pada jurnal ini. Kemudian metode riset yang dipakai pada jurnal ini yaitu mengadopsi indikator overall equipment effectiveness, di mana perusahaan yang diteliti ini menyediakan data produksi dari 10 bulan terkait dengan 2 mesin press, menghasilkan 20 unit pengambilan keputusan untuk analisis data development dan aplikasi model analisis development data bi-objective multiple kriteria. Kemudian bagaimana pengumpulan datanya? Untuk mengembangkan indikator baru ini, mereka memutuskan untuk menguji 2 kemungkinan, di mana menggabungkan OEE dengan model DEA dan menggabungkan OEE dengan model bio-MCDEA. Kemudian data-data itu dianalisa berdasarkan teori-teori TPM. Kemudian kedua indikator yang diusulkan diuji dalam masalah industri nyata yang terkait dengan bagaimana mengevaluasi efisiensi mesin press dalam unit pengambilan keputusan untuk pemodelan EEA dari industri otomotif di Brazil. Kemudian pembahasan untuk penelitian jurnal ini, perusahaan yang diteliti menyediakan data produksi dari 10 bulan terkait dengan 2 mesin press, menghasilkan 20 unit pengambilan keputusan untuk analisa data development dan aplikasi model. Kemudian apa sih hasilnya? Hasilnya itu pertama diidentifikasi sebagai yang paling kritis karena di antara 10 DMUS pertama dalam peringkat efisiensi tujuan terkait dengan PERS. Kemudian nilai target yang direkomendasikan oleh indikator baru dianggap layak untuk dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga memvalidasi dalam praktek prosedur baru yang diusulkan untuk manajemen efektivitas mesin. Selain itu, identifikasi variabel yang relevan, input atau output untuk pers pertama dan pers kedua memungkinkan pengambilan keputusan untuk bertindak dengan cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi mereka. Kemudian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis data yang dilakukan, dimungkinkan untuk mengamati kontribusi model bio-MCDEA dalam menghitung efisiensi mesin yang dipelajari. Karena setelah dikombinasikan dengan OEE yang telah banyak digunakan di industri, telah menghasilkan penciptaan baru dan indikator yang menarik, yaitu OME. Lalu saran apa sih yang diajukan pada jurnal ini? Yaitu perlu dilakukannya studi logika fuzi dengan menganalisis data dalam konteks ketidakpastian, karena informasi faktual cukup tidak tepat. Selain itu, diusulkan untuk melakukan analisis dengan model DEA dengan asumsi variable return to scale atau model DEA BCC. Dan perlu disebutkan bahwa hasil tersebut disimpulkan bahwa hasil tersebut belum dapat digeneralisasi untuk semua industri otomotif karena memerlukan pengujian lebih lanjut yang melibatkan area, sektor dan produk lain. Selain peningkatan jumlah DMUS, input dan output. Tapi jangan khawatir apabila teman-teman membutuhkan materi tentang TPM, khususnya tentang OEE dan studi kasus terkait dengan ini, maka teman-teman bisa membaca dan mempelajari jurnal ini. Sekian, terima kasih atas review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.